Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada kesempatan hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita yang telah kita mulai kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Pembahasan yang kita beri judul mewaspadai pembatal-pembatal ganjaran amal, atau mewaspadai pembatal-pembatal pahala ganjaran atas suatu amal. Untuk mengingatkan apa yang telah kita mulai, bahwasanya seseorang akan mendapatkan ganjaran pahala atas amal soleh yang dia kerjakan apabila dia melakukan amal soleh tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk mengikuti tuntunan syariat Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mengerjakan amal tersebut, ketika seseorang mengerjakan suatu amal dan amalnya memenuhi 2 syarat yang telah kita sebutkan, maka insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan ganjaran atas amal yang dia lakukan. Ganjaran atas suatu amal yang dia lakukan, maka insyaallah ta'ala akan dia jumpai balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi atas orang hamba, sebagaimana ucapan para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya nikmat untuk melakukan suatu amal soleh adalah nikmat yang sangat besar, lagi patut disyukuri. Akan tetapi nikmat tersebut tidak sempurna kecuali apabila seseorang hamba dia mampu menjaga agar amal-amalnya tidak batal ganjaran pahalanya. Dan pada kesempatan yang telah lalu, seingat saya dan saya telah diberikan yakni apa? Keterangan bahwasanya pembahasan kita sampai kepada poin yang ke-7. Untuk mengingat apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, maka pembatal amal, yakni pembatal ganjaran pahala amal, yang pertama adalah kufur, melakukan kesyirikan, murtad, atau melakukan kemunafikan. Ini yang pertama. Adapun yang kedua yang merupakan pembatal ganjaran pahala amal adalah riya. Adalah riya. Riya sengaja dikhususkan, padahal riya termaksud bagian dari kekufuran, yakni kufur asgor. Karena perkara riya ini sungguh sangat berbahaya. Sedikit sekali di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu selamat darinya. Sengaja dikhususkan oleh para ulama, padahal kita sama-sama mengetahui bahwasanya riya termaksud kufur, yakni kufur asgor. Kemudian di antara hal yang membatalkan ganjaran pahala suatu amal, khususnya amal sodakoh, infak, zakat, hadiah, ataupun yang semisalnya, adalah mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Ini khususnya pada suatu amal semisal zakat, infak, sodakoh, hadiah, dan yang semisalnya. Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima pemberian tersebut.
Kemudian amal yang keempat yang merupakan pembatal ganjaran pahala amal adalah mendustakan takdir. Bahkan mendustakan takdir bukan hanya pembatal ganjaran pahala amal, tetapi dia bahkan membatalkan keislaman. Membatalkan keislaman. Karena seorang muslim dia harus pada dirinya mengumpulkan 6 rukun Islam, 6 rukun iman dalam kadar minimal. Seorang muslim dia harus mengumpulkan 6 rukun iman dalam kadar minimal. Kita katakan dalam kadar minimal karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya iman bertambah dan berkurang. Maka kadar minimal dari keimanan itu yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Ketika kemudian dia tidak memiliki kadar keimanan tersebut pada salah satu atau lebih dari satu rukun iman, maka dia tidak dianggap beriman. Maka beriman kepada takdir bukan hanya salah satu rukun iman, tetapi kemudian seseorang yang mendustakan takdir batal ganjaran amal pahalanya sekaligus batal keislamannya. Kemudian hal yang membatalkan ganjaran pahala yang berikutnya yang kelima adalah meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat dengan alasan apapun. Kemudian hal yang membatalkan ganjaran pahala amal yang keenam adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang. Bersumpah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang. Kemudian hal yang membatalkan ganjaran pahala yang ketujuh adalah menyelisihi Rasulullah dalam ucapan, perbuatan maupun amalan. Menyelisihi Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam baik dalam ucapan, perbuatan ataupun amalan. Inilah yang telah kita bahas pada kesempatan yang telah lalu. Maka pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan yang ke-8. Hal yang membatalkan ganjaran pahala amal adalah melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di waktu sepi. Melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di waktu sepi. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya saya mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, tidaklah kalian mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan yang sangat banyak semisal pegunungan Tihamah. Tidaklah kalian mengetahui bahwasanya akan datang suatu kaum dari kaumku yang nanti mereka akan datang pada hari kiamat membawa kebaikan yang sangat banyak semisal pegunungan Tihamah. Tihamah adalah suatu daerah yang membentang di di barat Jaziratul Arab. Sepanjang bagian sebelah barat Jaziratul Arab itu namanya daerah Tihamah, mulai dari utara sampai ke selatan. Dan di daerah tersebut sebagaimana kita maklum ada pegunungan. Kota-kota yang terkenal yang berada di daerah Tihamah adalah Yanbu, sudah barang tentu Mekah, Taif dan yang semisalnya. Dikatakan oleh para ahli sejarah
bahwasanya pegunungan Tihamah itu salah satu di antara pegunungan yang paling tua di muka bumi, dan puncak tertingginya dari pegunungan Tihamah kurang lebih sekitar 3 sampai 4 kilometer, 3.000 sampai 4.000 meter. Saya sengaja menggambarkan bahwasanya pegunungan Tihamah adalah pegunungan yang membentang di sebelah barat Jaziratul Arab, mulai dari perbatasan Syam yang mendekati Tabuk sampai selatan masuk ke daerah Yaman. Anda bisa bayangkan betapa panjangnya pegunungan tersebut. Kalau kita ukur mungkin melebihi jarak 3.000 kilometer. Apa kata Rasulullah? Tidaklah kalian mengetahui suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan yang sangat banyak, yang kebaikan tersebut seperti pegunungan di daerah Tihamah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikannya bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian para sahabat bertanya, "Mengapa bisa sedemikian ya Rasulullah? Sifatkan kepada kami apa yang mereka lakukan sehingga kebaikan-kebaikan mereka Allah Subhanahu wa taala jadikan bagaikan debu yang berterbangan." Kemudian Rasulullah mengatakan, mereka adalah saudara-saudara kalian, yakni kaum muslimin, dan mereka dari sisi kalian. Mereka melakukan kebaikan di malam hari seperti kalian. Akan tetapi mereka adalah kaum apabila berada di dalam keadaan sepi, mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Hadis ini menjadi suatu peringatan atas kita agar seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, pada setiap tempat. Itulah makna takwa, berusaha untuk mengerjakan perintah dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan. Di mana dalam suatu hadis Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, ittaqillahi haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Akan tetapi ada sebagian kaum muslimin, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk bagian dari mereka yang mengerjakan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di hadapan manusia secara umum. Tetapi kemudian ketika sepi, maka bukan ketaatan-ketaatan, bukan muqarrabah, bukan musyahadah yang hadir pada diri mereka, akan tetapi mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini sungguh sangat merugi. Dikabarkan oleh Nabi kita bahwasanya mereka melakukan kebaikan di malam hari seperti kalian melakukan kebaikan di malam hari. Salat tahajud, beristighfar, membaca Al-Quran, dan yang semisalnya. Disebutkan malam hari ini bukan merupakan suatu pembatasan. Kata para ulama semisal Imam At-Tibi, karena malam hari adalah saat di mana seseorang mengerjakan amal dan hampir tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan malam hari ini bukan suatu apa? Suatu yakni apa? Kebetulan. Tetapi di sana dikabarkan oleh Rasulullah sebagaimana ucapan Imam At-Tibi bahwasanya waktu malam hari adalah ketika seseorang mengerjakan amal kebaikan akan tetapi hampir tidak dilihat oleh manusia. Jadi amalnya itu betul-betul baik, betul-betul bagus. Mereka mengerjakan amal seperti amal kalian wahai sahabat. Tetapi ketika mereka berada di tempat sepi,
mereka melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan ganjaran amalnya yang sebesar gunung Tihamah itu bagaikan debu yang berterbangan. Para ulama kemudian mengatakan, kalau yang menjadi hal faktor itu semata-mata dia mengerjakan kemaksiatan di waktu sepi, maka amalnya Allah Subhanahu wa taala batalkan. Tetapi di sana ada hal yang sangat berbahaya, yakni ketika dia mengerjakan amal keburukan di waktu sepi dan melakukan ketaatan di hadapan manusia, yakni di waktu ramai, yakni hal yang sangat berbahaya di sana maknanya adalah jangan-jangan dia beramal kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena berada di hadapan manusia. Maka kalau kemudian seseorang mengerjakan amal kebaikan di hadapan manusia dan faktor yang mencetuskan dia mengerjakan amal kebaikan tersebut adalah karena berada di hadapan manusia, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan di dalam masalah ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, maka yang menjadikan dia batal ganjaran amal pahalanya itu semata-mata kalau dia mengerjakan amal keburukan di waktu sepi. Akan tetapi kalau dibarengi dia mengerjakan amal kebaikan di waktu ramai karena manusia, bukan hanya batal ganjaran amal pahalanya, tetapi na'udzubillah min zalik, batal keislamannya. Kemudian amal yang berikutnya, merasa gembira apabila ada mukmin terbunuh. Ini hal yang menjadikan amal ganjaran pahala seseorang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni merasa gembira jika ada mukmin terbunuh. Kaum muslimin siapapun mereka, dimanapun mereka keadaannya, itu bagaikan bangunan tembok yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Apa yang dirasakan sebagai suatu kesedihan atas kaum muslimin di satu tempat, maka seharusnya kemudian kaum muslimin di tempat yang lain berusaha untuk ikut merasakannya. Dan di antara hal yang sangat mengkhawatirkan adalah merasa gembira apabila ada kaum muslimin yang sedang kesulitan. Merasa gembira apabila ada kaum muslimin yang terpojokkan. Merasa gembira bahkan ketika ada kaum muslimin yang terbunuh. Hal ini sungguh sangat berbahaya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, beliau bersabda, man qatala mu'minan fakhtabatihu lam yakbal minhu sarfan wala adlan. Siapa yang bergembira ketika ada seorang mukmin yang terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sarfan wa adlan. Para ulama berbeda pendapat tentang makna sarfan wala adlan, tetapi kemudian di sana Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menguatkan pendapat yang mengatakan sarfan adalah amal-amal wajib, adlan adalah amal-amal sunnah. Siapa yang bergembira ketika ada seorang mukmin muslim yang terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal-amal yang wajibnya maupun amal-amal yang sunnatnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka seorang muslim tidak boleh merasa gembira apabila ada seorang muslim yang lain terbunuh tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Tidak diperbolehkan bergembira ketika ada seorang muslim terbunuh tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Karena terkadang ada kemudian proses menghilangkan nyawa di dalam syariat kita yang diperbolehkan di dalam syariat. Ini yang masuk ke dalam bab
penegakan hukuman hudud. Misalnya apabila ada seorang muslim dan dia muslim melakukan kemaksiatan semisal zina, yang dengan sebab itu ditegakkan hukum hudud, hukum rajam, dihilangkan nyawanya, maka hal tersebut memang diperbolehkan. Cuma yang menjadi permasalahan ketika hukum hudud ditegakkan semisal zina tadi, maka apakah yang lain boleh bergembira atas matinya orang yang dirajam? Saya ulangi, ada hukuman-hukuman tertentu yang memang dalam syariat kita diperbolehkan atas pelaku kejahatan-kejahatan tertentu, yang hukuman tersebut sampai kepada tingkatan menghilangkan nyawa semisal rajam. Iya. Nah, apabila kemudian ada seseorang berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah atau sedang di dalam ikatan pernikahan yang sah dan ditegakkan hukuman rajam atas diri dia, maka apakah boleh kaum muslimin yang lain bergembira atas kematiannya? Kalau bergembira atas ditegakkan hukuman syariat, tidak diragukan lagi akan kebolehannya. Cuman bergembira atas kematian seorang muslim yang dirajam karena melakukan perbuatan zina, ini pun dikhilafkan oleh para ulama. Dan dia adalah pelaku apa? Pelaku kemaksiatan. Lalu bagaimana lagi apabila seorang muslim mati terbunuh tidak dengan alasan yang dibenarkan di dalam syariat? Maka perkara ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Muslim yang lain tidak boleh merasa bergembira. Yang ulama khilaf adalah ketika ada seorang muslim terbunuh di dalam perkara yang memang diperkenankan di dalam syariat, pun ini khilaf. Maka tidak boleh seorang muslim bergembira ketika ada saudaranya sesama muslim yang lain terbunuh. Karena muslim itu kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kalbunyan yasuduhu ba'duhu ba'dan, bagaikan kemudian bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, makanya para ulama mengingatkan perkara ini, mengingatkan kepada yakni apa? Kepada orang-orang agar jangan sampai yang pertama membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Karena membunuh seorang muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan di dalam syariat, dosanya sungguh sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazzahu jahannam khalidan fiha abada. Wa ghadiballahu alaihi." Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Maka berbahaya sekali membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Dan begitu pula ketika ada seorang muslim terbunuh, maka kaum muslimin yang lain kata para ulama berhati-hati dari sikap senang terhadap kaum muslimin terbunuh tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Bahkan di dalam alasan yang dibenarkan di dalam syariat pun ulama berbeda pendapat. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini amal yang ke-9. Kemudian amalan yang ke-10, betul? Yang merupakan pembatal ganjaran amal pahala adalah mendatangi dukun dan tukang ramal. Pada hari ini, na'udzubillah min zalik, dan hari-hari kemarin, dukun dan tukang ramal itu bukan didatangi, bahkan mendatangi. Lebih dalam tanda kutip, canggih lagi cara setan untuk menggelincirkan kaum muslimin.
Kalau zaman dahulu kala, yang pertama, manusia mendatangi dukun dan tukang ramal. Yang kedua, biasanya mereka mendatanginya secara sembunyi-sembunyi. Adapun hal-hal seperti itu pada hari ini, maka dukun dan tukang ramal bukan didatangi, tetapi mendatangi, menawarkan jasanya. Dan yang kedua, orang-orang yang memakai jasanya bahkan tidak sembunyi secara terang-terangan melakukannya. Maka keburukan hari ini di dalam bab ini lebih parah dibanding yang lain pada masa-masa sebelumnya. Mendatangi dukun dan tukang ramal, syariat Islam melarang perkara ini. Mendatangi dukun dan tukang ramal termaksud kesyirikan di dalam syariat kita. Apalagi sampai membenarkan ucapan mereka. Maka mendatangi dukun dan tukang ramal, di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, semata-mata mendatangi dukun dan tukang ramal tanpa membenarkan ucapannya. Dan yang kedua, mendatangi dukun dan tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, ramalannya. Hukumnya berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Semata-mata mendatangi dukun dan tukang ramal, apa kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima sholatnya selama 40 malam. Adapun mendatangi dukun dan tukang ramal kemudian membenarkan ucapan mereka, apa kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Man ata kahinan au arafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun maupun tukang ramal dan membenarkan apa yang mereka ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka semata-mata mendatangi dukun dan tukang ramal tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Apabila mendatangi dukun dan tukang ramal kemudian membenarkan ucapan ramalan mereka, bukan hanya tidak diterima sholatnya selama 40 malam, tetapi dia telah terjatuh kepada kekufuran terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ada hal yang kemudian ingin kita sampaikan, bahwasanya ucapan beliau tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Yang pertama, tidak menghilangkan akan kewajiban seseorang yang mendatangi dukun dan tukang ramal tersebut untuk tetap menegakkan sholat. Karena pemahaman tidak diterima sholatnya selama 40 malam, dia sholat tetapi tidak diterima ganjarannya. Bukan berarti na'udzubillah min zalik ada seseorang yang mendatangi dukun dan tukang ramal kemudian dia beranggapan berdasarkan hadis tersebut dia bebas untuk tidak mengerjakan sholat selama 40 hari ke depan. Karena lafaz tidak diterima sholatnya selama 40 malam artinya dia mengerjakan sholat tetapi tidak diterima ganjarannya. Bukankah sedemikian? Dan Nabi kita tidak mengatakan siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal maka dia tidak mengerjakan sholat selama 40 malam. Beliau tidak mengatakan siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal maka bebas untuk tidak mengerjakan sholat selama 40 malam ke depan. Beliau tidak mengatakan begitu. Yang beliau katakan tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Dia sholat tetapi tidak diterima ganjaran pahalanya. Adapun yang kedua, ketika disebutkan 40 malam di sana, maka dia merupakan suatu jumlah, bukan merupakan suatu urutan hari. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam syariat kita apabila disebutkan suatu jumlah, maka apabila di dalam syariat kita ketika disebutkan suatu bilangan, maka itu menunjukkan resultan jumlah. Kalau yang diinginkan di sana adalah berurutan, maka biasanya akan muncul keterangan lanjutan mutatabi'an.
Semisal kemudian seseorang yang melakukan pelanggaran di dalam bulan Ramadan, misalnya dia berjima dengan istrinya di tengah hari bulan Ramadan, maka di sana ada kafarat. Di antara bentuk kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan muttatabi'aini, berturut-turut. Maka kata para ulama semisal Imam An-Nawawi, ketika disebutkan suatu bilangan, maka pada umumnya yang diinginkan di dalam syariat kita adalah jumlah. Kalau yang diinginkan adalah berturut-turut, maka biasanya akan muncul lafaz berturut-turut. Maknanya apa? Tidak diterima sholatnya selama 40 hari, maka itu jumlah, tidak menunjukkan dari hari pertama sampai hari ke-40 setelah dia mendatangi dukun atau tukang ramal. Lalu kalau seperti itu gambarannya, jumlah kapan? Bisa jadi hari pertama hari esok, hari keduanya sepekan kemudian, hari ketiganya 2 bulan kemudian, dan seterusnya. Al-muhim jumlah. Begitu. Maka ketika seseorang kemudian dia, na'udzubillah min zalik, mendatangi dukun dan tukang ramal, kemudian dia membaca hadis ini, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, dia tidak akan mungkin bisa memastikan 40 hari itu 40 hari yang mana. Karena ilmu tentang keberadaan 40 hari tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati di dalam perkara ini. Mendatangi dukun dan tukang ramal, yang perkara ini diancam oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan dia termaksud di antara bagian dosa besar. Maka jangan sekali-kali seorang muslim mendatangi dukun maupun tukang ramal. Kalau kemudian didatangi dukun ataupun tukang ramal, maka tolak kedatangan mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal yang berikutnya yang membatalkan ganjaran pahala amal adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu di antara mereka termaksud dosa besar. Bahkan di antara dosa besar yang sangat besar. Dalam suatu kesempatan setelah selesai sholat, Rasul berpaling kepada para sahabat kemudian mengatakan, "Ala akhbirukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku kabarkan kepada dosa besar yang paling besar? Para sahabat mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Kemudian beliau mengatakan, menyekutukan Allah. Kemudian beliau mengatakan, durhaka kepada kedua orang tua. Maka durhaka kepada kedua orang tua beliau tempatkan tepat setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim kita jumpai bahwasanya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua pada umumnya disebutkan setelah tepat kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadar rabbuka ala ta'budu illa iya. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar engkau beribadah hanya kepadanya saja. Wabil walidaini ihsana. Dan adapun kepada kedua orang tua, hendaklah kalian berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Berbakti kepada kedua orang tua ganjarannya sangat banyak. Dan durhaka kepada kedua orang tua pun azabnya sangat banyak. Maka ini nasihat bagi saya pribadi dan Anda semua, khususnya kita yang masih memiliki kedua orang tua. Sungguh sangat merugi apabila kemudian kita menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah semisal sholat, zakat, haji, umrah, menuntut ilmu,
Tetapi tabiat dan perilaku kita kepada kedua orang tua durhaka dan tidak berbakti kepada mereka. Bahkan amalan yang paling tinggi yang kata beliau, yakni Rasulullah Ra'sul Umuruddin jihad fisabilillah. Beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, apa amalan yang merupakan puncak dari ajaran agama Islam ini? Ini sudah barang tentu perkataan amalan yang merupakan puncak dari ajaran agama Islam, maka seseorang tidak akan mungkin mencapai puncak kalau tidak kemudian meniti dari bawah bukit. Jadi tidak mungkin seseorang kemudian sampai ke puncak dengan cara meloncat. Zahirnya begitu. Bisa Ustaz. Gimana caranya? Naik pesawat terbang. Memang pesawat terbang langsung dari lantai, maaf dari mana? Landasan tiba-tiba langsung di ketinggian 18.000 begitu? Begitu ya? Enggak kan? Kan tidak ada pesawat terbang dari landasan tiba-tiba hilang muncul di ketinggian 18.000 kaki. Enggak ada kan? Dia akan naik perlahan-lahan. Itu proses. Saya hanya menggambarkan saja agar jangan sampai kemudian sebagian di antara kita salah memahami, memangkas seluruh amalan yang merupakan pondasi, ingin cepat sampai ke puncak. Ini mustahil. Saya ulangi, ini sengaja saya gambarkan agar jangan sampai ada di antara kita, khususnya anak-anak muda, memangkas amalan yang merupakan pondasi, ingin kemudian cepat sampai ke puncak. Dan ini berbahaya. Rasul ditanya, amalan apa di dalam Islam yang merupakan puncak dari syariat ya Rasulullah? Beliau mengatakan, Ra'sul Umuruddin jihad fisabilillah. Pokok urusan agama dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Puncaknya berarti di sana ada step-step, tingkatan-tingkatan jalan yang harus ditempuh hingga sampai ke titik puncak tersebut. Maka di antara kesalahan sebagian orang adalah memangkas pondasi ini, loncat ke atas. Maka jihad yang harusnya di jalan Allah menjadi tercoreng, bukan di jalan Allah, tetapi di jalan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan cara syariat, tetapi menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tambahan. Yang ingin saya katakan bahwasanya jihad di jalan Allah merupakan puncak dari urusan agama ini. Datang seseorang kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, pasukan sudah mulai bersiap-siap ingin pergi ke medan perang, jihad. Apakah aku diperbolehkan untuk mengikuti peperangan tersebut? Apa kata beliau? Apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Masih ya Rasulullah. Apakah di sisi mereka ada anak lain selain dirimu? Tidak ada ya Rasulullah. Lalu apakah mereka kira-kira akan mengizinkan engkau pergi berjihad? Sepertinya tidak ya Rasulullah. Lihat, Rasul mengatakan, ya, apakah engkau masih memiliki kedua orang tua? Masih ya Rasulullah. Apakah apakah orang tuamu memiliki anak yang lain selain dirimu? Tidak ada ya Rasulullah. Lalu apakah kira-kira kalau engkau pergi mereka ridho? Kira-kira mungkin tidak ya Rasulullah. Karena aku hanya satu-satunya anak yang mereka miliki. Apa kata beliau? Fafihi mafajahid. Dengan cara engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, itulah jihad di jalan Allah. Pulang. Syariat yang tinggi semisal jihad di jalan Allah, kemudian kedudukannya bahkan bisa pada suatu saat lebih rendah daripada berbakti kepada kedua orang tua. Maka durhaka kepada kedua orang tua, na'udzubillah min zalik, ini merupakan salah satu di antara dosa besar sekaligus pembatal ganjaran amal pahala. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Beliau berkata bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, salasun la yuqbalu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Ada 3 kelompok manusia yang pada hari kiamat tidak diterima amal ganjaran pahalanya, baik amal ganjaran pahala wajib maupun amal ganjaran pahala sunnatnya. Apa 3 kelompok tersebut? Yang pertama, akun, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, manan, orang yang kemudian mengungkit-ungkit pemberian. Dan yang ketiga, mukadzib bil qadar,
orang yang mendustakan takdir. Ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima ganjaran pahalanya, baik pahala wajib maupun pahala sunat nanti pada hari kiamat. Siapa mereka? Akun, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ini sudah kita bahas, orang-orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Adapun yang ketiga, mukadzib bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang anak, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai terkategorikan sebagai seorang anak yang durhaka, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjadikan orang tua kita ridho terhadap diri kita. Ridho orang tua itu sesuatu yang paling tinggi yang harus kita cari di antara ridho seluruh manusia. Tidak ada manusia di muka bumi, siapapun dia, silahkan Anda sebut, apakah itu atasan Anda? Kalau kemudian apakah itu atasan Anda? Apakah itu bos Anda? Apakah itu teman Anda? Ridho orang tua adalah ridho yang paling tinggi yang harus kita cari di muka bumi ini. Tidak pernah Rasulullah mengikat keridoan Allah dengan keridoan manusia kecuali keridoan orang tua. Ridho Rabb bi ridho walidain wa sakhatu Rabb bi sakhati walidain. Ridhonya Rabb itu tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka mereka tergantung, murka Rabb tergantung kepada murka kedua orang tua. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki sifat durhaka kepada kedua orang tua, baik secara ucapan, perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk. Iya. Ini merupakan salah satu di antara pembatal amal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh sangat merugi seseorang yang kemudian menyibukkan diri dengan sekian banyak amal soleh, tapi dia termaksud orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka hendaklah seorang muslim berusaha berbakti kepada ibu dan bapaknya, berusaha kemudian mencintai mereka, terlebih lagi apabila mereka sudah dalam usia yang lanjut. Hendaklah seorang muslim memberikan perhatian, ya, khusus kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan amal yang berikutnya, pencandu khamar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau sudah waktunya selesai, berikan saya isyarat ya. Jam berapa kita ini? Berikan saya isyarat ya. Saya kalau tidak diberikan isyarat jalan terus, sebagaimana yang antum maklum. Ya. Iya, saya jalan terus kalau nggak dikasih isyarat. Pencandu khamar. Pencandu khamar. Khamar merupakan induk dari seluruh keburukan. Perkataan khamar merupakan induk dari seluruh keburukan. Itu sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tabrani, al-khamru umul khaba'ith. Yang namanya khamar itu adalah induk ibu dari segala keburukan. Induk ibu dari segala keburukan, pangkal segala kejelekan. Pangkal segala kejelekan. Dan hanya ada 2 dosa di muka bumi ini yang orang-orang sekitarnya dipastikan kemudian mendapatkan, orang-orang di sekitarnya yang dipastikan kemudian mendapatkan efek dari perbuatan dosa tersebut. Yang pertama khamar, yang kedua riba. Dipastikan, ya. Maka disebutkan di dalam riwayat-riwayat hadis, dilaknat khamar di atas 10 perkara. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, dilaknat riba atas 12 perkara. Kalau khamar, yang menanamnya memang dia sengaja tanam buat khamar, yang memetiknya, yang memerasnya, yang menuangkannya ke botol, yang menuangkannya keluar dari botol, yang meminumnya, yang menyaksikannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang mengizinkannya, dilaknat khamr atas 10 perkara.
Ya? Termaksud riba. Dua dosa yang disebutkan bahwasanya orang-orang yang di sekitarnya yang terlibat dipastikan mendapatkan dosa atasnya. Kalau riba, yang mencatatnya, yang menjadi saksi, yang meminjamnya, yang meminjamkan, seterus. Khamar induk, segala keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi khamar sejauh-jauhnya. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita baca hadisnya, "Man syaribal khamru lam yaqbalallahu lahu salatan arba'ina sabahan, fa inna taba taballahu alaihi, fa inna 'ada lam yaqbalallahu lahu salatan arba'ina sabahan, fa inna taba taballahu alaihi, fa inna 'ada lam yaqbalallahu lahu salatan arba'ina sabahan, fa inna taba taballahu alaihi, fa inna 'ada rabi'ata lam yaqbalallahu lahu salatan arba'ina sabahan, fa inna taba lam yatubullahi alaihi wa syaqqahu min nahril khabali." Kila ya Rasulullah, wa man nahril khibali? Qala nahru min sadidil ahlin nari. Beliau bersabda, yang artinya, apabila seseorang meminum khamar, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 malam. Perkataan tidak diterima sholatnya selama 40 malam seperti yang kita sebutkan tadi. 40 di sana adalah jumlah, bukan urutan 40 malam. Dan apabila dia bertobat, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Dan apabila dia kembali meminum khamar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salatnya selama 40 malam. Dan apabila dia bertaubat, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Dan apabila dia kembali meminum khamar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salatnya selama 40 malam. Dan apabila dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya. Dan apabila dia kembali meminum khamar pada keadaan yang keempat kalinya, 1, 2, 3, 4, betul? Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salatnya selama 40 malam. Dan andai kata dia bertobat, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Saya ulangi. Apa kata Rasulullah yang artinya? Apabila seseorang meminum khamar, tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala terima sholatnya selama 40 malam. Andai kata dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Dan andai kata dia kembali meminum khamar, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima sholatnya selama 40 malam. Dan andai kata dia bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Andai kata dia kembali meminum khamar yang ketiga kali, maka tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima salatnya selama 40 malam. Andai kata dia bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima taubatnya. Andai kata kemudian dia kembali meminum khamar pada saat yang keempat kalinya, maka tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima salatnya selama 40 malam. Dan andai kata dia bertaubat, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Dan dia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam sungai Khibal. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa sungai Khibal tersebut?" Beliau mengatakan sungai Khibal adalah sungai yang airnya berasal dari darah dan nanah penghuni neraka jahanam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kita cermati hadis ini. Iya, kita cermati hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, meminum khamar termaksud dosa besar. Iya. Dan itu kalau diulangi berkali-kali, sudah barang tentu lebih besar lagi dosanya. Bahkan kalau diulangi sampai 4 kali, itulah pencandu khamar. Andai kata dia bertaubat, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya.
Perkataan tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya, kata para ulama, tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubat dari perbuatan meminum khamernya yang sudah diulangi sebanyak 4 kali tersebut. Bukan berarti tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya dari seluruh dosa, tidak. Ini ucapan ulama di dalam permasalahan ini. Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya atas meminum khamernya yang dia sudah ulangi sebanyak 4 kali tersebut. Bukan tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya dari dosa yang lain. Begitu. Ya. Ini menunjukkan kepada kita peminum khamar apabila dia bertobat atas perbuatan dosanya yang lain, maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau menerima taubatnya, Allah akan terima taubatnya. Kan begitu. Yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya adalah seseorang yang meminum khamar dan dia telah ulangi sebanyak 4 kali. Tidak diterima taubatnya ini, apakah kemudian menunjukkan, maaf, kenapa dikatakan tidak diterima taubatnya setelah dia mengulangi sebanyak 4 kali? Maka atas peminum khamar yang telah mengulangi meminum khamar sebanyak 4 kali telah disediakan azab khusus, dimasukkan ke dalam sungai di dalam neraka, yang sungai tersebut yakni apa? Darah dan nanah penghuni neraka. Andai kata kemudian diterima taubatnya yang keempat kali, maka azab tersebut tidak ada. Karena konsekuensi dari taubat menghilangkan azab. Kan begitu. Artinya apa? Peminum khamar yang sudah mengulangi meminum khamarnya sebanyak 4 kali, bahkan lebih, na'udzubillah min zalik, akan merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan hal yang sangat berbahaya dari meminum khamar. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia mengulangi lagi, tidak diterima lagi, tidak diterima lagi, tidak diterima lagi. Ya? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam sabda Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, mudminul khamar in mata laqiyallahu kal abidil wathani. Peminum khamar apabila dia mati, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala seperti seakan-akan seorang penyembah berhala. Peminum khamar apabila dia mati dalam keadaan meminum khamar tersebut, na'udzubillah min zalik, betapa banyak orang yang mati dalam keadaan overdosis karena meminum khamar. Dan ingat, perkataan meminum khamar ini tidak hanya terbatas dari meminum saja. Khamar itu diharamkan. Sebagian orang mengatakan yang diharamkan meminum khamar. Kalau pakai apa? Narkoba tidak. Narkoba tidak diminum. Orang-orang yang model kayak gini itu kehilangan ruh, yakni ruh maqasid syariah. Ada sebagian orang-orang sekarang yang seperti itu, dan ada forumnya, dibela gitu loh. Ada forum-forum ilmiah. Ya, forum-forum ilmiah. Bahkan ini bahkan forum-forum ilmiah yang berbahasa Arab, kayak multaqa begitu ya. Ada sebagian orang yang mengatakan yang diharamkan itu hanya khamar. Adapun narkoba, ganja, atau yang semisalnya itu tidak haram. Tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya haramkan. Dan kemudian mereka berdalih dengan banyak alasan. Dan alasan-alasan yang mereka pergunakan itu adalah alasan-alasan yang kalau dilihat secara sepintas bersumber dari Al-Quran, bersumber dari As-Sunnah, dan ucapan para ulama. Tetapi apakah dengan sedemikian kita terima ucapan yang mengatakan narkoba, ganja, dan yang semisalnya tidak haram, yakni halal boleh dipergunakan? Jawabannya tidak. Karena kenapa? Karena orang-orang tersebut lupa bahwasanya yang pertama ada alasan mengapa kemudian diharamkan khamar. Ya? Yang alasan diharamkan khamar, yakni dalam bahasa ilmu agama ilat diharamkan khamar, itu ada juga pada narkoba. Karena khamar bisa menyebabkan mabuk, sebagaimana narkoba juga bisa menghilangkan kesadaran, sebagaimana juga ganja dan yang semisalnya. Kan begitu.
Nah ini, maka berhati-hati dalam perkara ini. Apa kata Rasulullah? Siapa yang meminum khamar dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala seperti penyembah berhala. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang terakhir mungkin ya. Betul? Betul yang terakhir. Yang berikutnya, pemimpin yang dibenci kaumnya. Pemimpin yang dibenci kaumnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Pada hakikatnya seorang muslim, dia adalah pemimpin dalam kadar lingkup skup yang kecil sampai kadar lingkup skup yang besar. Kok bisa begitu? Iya, Nabi kita mengatakan seperti itu kok. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kalian pimpin. Bahkan Umar bin Khattab di atas kewaroannya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan hadisnya kan bunyinya begini, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang kalian pimpin. Orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas ketakwaan dan kewaroannya sampai mengatakan apa yang akan dijawab oleh Umar andai kata ada seekor kambing di Syam yang kakinya patah dengan sebab ditanduk oleh kambing yang lain. Umar di atas kewaroannya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang keadaan kambing yang berantem. Padahal hakikatnya seorang manusia tidak ditanya atas perbuatan binatang. Iya kan? Tidak ditanya. Tapi itulah kewaraan Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Kita pada hakikatnya pemimpin, lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar. Rumah tangga itu lingkup yang kecil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Rumah tangga sampai pemimpin negara wilayah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pemimpin yang adil itu adalah orang yang pertama kali Rasulullah sebut ketika menyebutkan 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan ars pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil. Para ulama kemudian berbincang, kenapa pemimpin yang adil disebutkan pertama dari 7 kelompok manusia tersebut? Setelah mereka menjumpai, yakni apa? Menjumpai suatu kesamaan dari 7 kelompok tersebut, yakni apa kesamaannya? 7 kelompok tersebut mampu berbuat keburukan tetapi tidak mereka lakukan. Pemimpin mampu berbuat keburukan tetapi tidak dia lakukan, bahkan dia memilih jalan memimpin dengan adil. Di antara 7 itu siapa? Hah? Di antara 7 itu siapa? Seseorang anak muda yang kemudian tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda memiliki pilihan untuk taat atau maksiat. Betul? Seseorang, kita berikan contoh 3 dari 7 itu. Saya hanya menyebutkan kesamaan dari 7 ini. Kenapa Rasul sebutkan 7? Ketika Rasul sebutkan 7, maka di sana ada kesamaannya. Dan di sana ada bedanya. Kesamaannya apa? Di antara 7 tadi adalah seseorang yang hendak kemudian menzinai seorang wanita dari kalangan karib kerabatnya. Ketika dia sudah hampir menzinai karib kerabatnya tersebut dari kalangan wanita itu, maka wanita itu mengatakan apa? Hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wanita ini punya hutang terhadap laki-laki ini, ditagih hutangnya nggak bisa, maka laki-laki ini mengatakan hutangmu lunas kalau engkau menyerahkan tubuhmu kepada diriku. Yakni laki-laki ini bisa
meniduri, menzinai perempuan ini. Tapi dia tidak lakukan karena mendengar ucapan, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Maka kesamaan dari 7 kelompok ini, mereka mampu melakukan keburukan, tetapi mereka pilih jalan kebaikan. Begitu ya. Kalau ada persamaannya, pasti ada perbedaannya. Perbedaannya banyak, tapi saya sebutkan satu. Mengapa kemudian imam yang adil ditempatkan di urutan pertama? Kata para ulama, kemungkinannya yang pertama, ya, karena imam, pemimpin itu adalah sosok panutan. Sosok panutan yang orang-orang yang ada di bawahnya pada umumnya akan bercermin dan menyesuaikan keadaan diri mereka terhadap pemimpin mereka. Dan ini kita rasakan. Kalau kita kerja misalnya ya, kalau bos kita itu datangnya terlambat, maka apa? Sebagian orang mungkin ngapain datang cepat, bosnya aja terlambat. Tapi kalau kemudian bosnya datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, maka yang biasa terlambat jadi khawatir. Iya kan? Suka atau tidak suka? Karena ada manusia yang kemudian dengan sukarela memilih jalan kebaikan, ada yang memang harus dipaksa. Kalau bosnya itu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat, sebagian di antara pegawai suka memang datang tepat waktu, sebagian ngedumel. Tetapi karena tidak punya pilihan, harus datang tepat waktu. Suka tidak suka. Maka keberadaan pemimpin yang baik lagi adil ini membawa pengaruh terhadap 6 orang yang lain yang disebutkan di bawahnya. Karena manusia pada umumnya orang yang dipimpin itu meniru para pemimpin mereka. Dan itu tabiat. Manusia itu pada umumnya meniru orang yang lebih superior dibanding diri dia. Iya kan? Tidak ada di antara kita meniru atau ingin meniru orang yang lebih di bawah kita, inferior. Nggak ada. Coba deh kalau kita waktu masih kecil, yang ingin kita tiru siapa sih? Apakah anak lain yang lebih kecil atau wah itu dia, anak-anak yang umurnya 12, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Coba kita ingat masa kecil kita ketika kita usia misalnya 6-7 tahun. Yang pengen kita tiru siapa? Kan yang pengen kita tiru anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Ketika kita SMP kita pengen niru anak SMA. Begitu juga. Pada umumnya seperti itu. Manusia itu meniru orang yang lebih dibanding dia. Lalu bagaimana lagi kalau orang yang lebih dibanding dia ini tidak mencontohkan keteladanan? Maka disebut pemimpin yang adil karena akan membawa pengaruh terhadap 6 yang lain. Itu kata para ulama. Dan atau yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, 6 yang lain, kebaikan yang mereka lakukan itu hanya terbatas untuk diri mereka sendiri. Skopnya kecil. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung ke masjid, itu contoh kan di antara 7 kelompok itu, maka kebaikannya hanya untuk dia sendiri. Anak muda yang tumbuh di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya untuk diri dia sendiri. Adapun pemimpin yang adil, kenapa disebutkan pertama bukan yang terakhir? Karena kebaikannya untuk diri dia sendiri dan untuk manusia secara umum. Itu alasan yang kedua. Dan ada alasan-alasan yang lain. Maka tidak salah Rasul menyebutkan ada 7 kelompok manusia. Di antaranya yang pertama imamu adlin, imam yang adil. Tapi kalau kemudian pemimpin ini ya dibenci oleh kaumnya, dan kita berikan catatan di bawahnya, pemimpin ini dibenci oleh kaumnya karena melakukan kezaliman. Karena terkadang ada pemimpin yang dibenci kaumnya karena kaumnya inilah yang zalim. Betul? Kita harus beri catatan di bawahnya. Bukankah kemudian apa? Para nabi dan rasul yakni pemimpin, kita tidak ragukan lagi para nabi dan rasul pemimpin. Pemimpin dunia lagi pemimpin akhirat mereka. Ada sebagian manusia yang membenci para nabi dan rasul. Maka para nabi dan rasul ketika dibenci oleh orang-orang tersebut, maka yang pertama bukan salah nabi dan rasul yang celaka yang membenci mereka. Kan begitu. Pemimpin yang dibenci kaumnya harus kita berikan catatan ketika pemimpin tersebut melakukan kezaliman. Kalau pemimpinnya melakukan tindakan yang dibenarkan di dalam syariat, dibenci kaumnya, kaumnya lah yang salah.
ketika pemimpinnya melakukan kezaliman, kemudian dibenci oleh kaumnya, maka pemimpin yang seperti ini, maka batal ganjaran amal pahalanya. Hadisnya maklum, riwayat Imam Tirmizi. Hadis-hadis seperti ini jemaah, hadis-hadis yang model-modelnya kayak gini, ini harus kemudian kita suarakan terus, agar kemudian orang-orang yang diamanatkan dan menjadi pemimpin di negeri kita ini bersikap hati-hati. Iya, kita bukan hendak menghakimi atau memvonis mereka, tidak. Tapi justru kita ingin memperbaiki mereka. Kita bukan hendak memvonis, tapi kita justru hendak memperbaiki mereka. Dakwah Islam itu mengajak kepada kebaikan. Iya. Hadis-hadis seperti ini harus sering disuarakan di mana-mana. Hadisnya ada dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Salasatun la yujawizu salatuhum adzanuhum abdul abq hatta yarji wa amratu batat zawjaha alaiha sakhata wa imamu qaumi wa hum lahu karihun. Ada 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok manusia yang sangat merugi, kata Rasulullah. Yakni yang pertama, budak yang lari dari tuannya, padahal budak tersebut diperlakukan dengan sebaik-baiknya oleh tuannya, dipenuhi haknya, tidak dizolimi, dia lari. Apa alasannya budak lari ketika dia diperlakukan sebaik-baiknya, tidak ada celah atas tuannya, tetapi kemudian dia lari kabur? Budak yang seperti ini sangat merugi, kata Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah, seorang istri yang kemudian durhaka kepada suaminya. Seorang istri yang durhaka kepada suaminya, dan sang suami bermalam bersama istrinya dalam keadaan dia tidak ridho. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, seorang pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Yakni pemimpin tersebut tidak berusaha menjaga amanah, tidak berusaha memperhatikan keperluan kaum muslimin, bahkan bertindak sewenang-wenang, zalim. Maklum kalau pemimpin yang seperti ini tidak disukai oleh rakyatnya. Iya, hadis ini sahih riwayat Imam Tirmizi. Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala berkata, sekelompok orang dari ahli ilmu membenci seseorang untuk memimpin suatu kaum, yang mana kaum tersebut membenci mereka. Nah ini nih. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa kata Imam Tirmizi? Sekelompok orang dari ahli ilmu membenci seseorang untuk memimpin suatu kaum, yang mana kaum tersebut membenci dirinya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam masa pemerintahan kaum muslimin, sejarah kaum muslimin, ada pemimpin-pemimpin yang melakukan survei terlebih dahulu. Yang namanya survei itu sudah dikenal dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bukankah kepemimpinan Utsman bin Affan, betul ya? Kan pada saat itu ada 6 orang, mengerucut kepada 2 orang, Utsman atau Ali bin Abi Thalib. Iya, Utsman atau Ali bin Abi Thalib, yang akan menjadi khalifah sepeninggalan Umar bin Khattab. Maka Abdurrahman bin Auf datang mengetuk pintu rumah-rumah orang-orang dari kalangan sahabat yang ada di kota Madinah. Siapa menurut kalian yang paling layak menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab? Ada yang mengatakan fulan, ada yang mengatakan fulan, ada yang mengatakan Utsman, ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Utsman, Ali bin Abi Thalib. Betul? Kaum muslimin cinta kepada Utsman sebagaimana mereka juga cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Cinta. Tidak ada yang membenci Utsman, tidak ada yang membenci Ali bin Abi Thalib. Tetapi sudah barang tentu ada yang lebih cinta kepada Utsman, ada yang lebih cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ini maklum. Maka Ali bin Abi Thalib mundur dari jabatannya, bukan mundur dari yakni apa? Pencalonan tersebut. Maka utuh kepada Utsman bin Affan. Harun ar-Rasyid memiliki apa? Kandidat beberapa orang wazir, menteri. Harun ar-Rasyid memiliki kandidat beberapa orang menteri untuk menjabat satu jabatan. Jadi jabatannya banyak. Maaf, jabatannya satu, tetapi kandidatnya ada beberapa.
Maka Harun ar-Rasyid memanggil seluruh, yakni apa? Alul hali wal aqdi, orang-orang pandai, cendikia yang bisa diajak bicara. Orang-orang ini, calon menteri ini tidak ada pada saat itu. Harun ar-Rasyid bertanya, di antara mereka semua, siapa yang paling dicintai oleh kaum muslimin? Dan siapa yang paling tidak disukai oleh kaum muslimin? Jadi ini berjalan. Siapa yang paling dicintai oleh kaum muslimin, siapa yang paling tidak dicintai oleh kaum muslimin. Maka si fulan paling disukai oleh kaum muslimin, si fulan tidak disukai oleh kaum muslimin. Maka Harun ar-Rasyid memberikan jabatan wazir menteri itu kepada orang yang paling dicintai oleh kaum muslimin. Ditanya, mengapa engkau melakukan hal yang seperti ini? Kata Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, kalau seseorang itu dicintai oleh kaum muslimin, maka kaum muslimin akan mendukungnya, menguatkannya, memaafkan kesalahannya, mendoakannya. Bukankah ini jalan kebaikan atas dia? Makanya atas apa yang dilakukan oleh sahabat semisal Utsman, semisal Ali bin Abi Thalib, apa yang berjalan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, Imam Tirmizi menyimpulkan sekelompok ulama membenci seseorang untuk menjadi pemimpin suatu kaum di mana kaum tersebut membencinya. Sekelompok ulama membenci seseorang menjadi pemimpin suatu kaum di mana kaum tersebut membencinya. Maka kalau kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang sudah tidak disukai misalnya untuk menjabat RT, ya jangan dipaksain. Serahkan saja RT kepada kaum muslimin yang lain yang disukai oleh masyarakat. Iya kan? Hah? Lihat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apabila imam itu tidak zalim, ingat tadi saya katakan ya, apabila imam itu tidak zalim dan dia dibenci oleh kaumnya, maka sesungguhnya dosa itu akan kembali kepada kaum yang membencinya. Ini dengan catatan bahwasanya imam itu dibenci dengan sebab kezalimannya. Kalau imam tersebut dibenci karena berusaha taat aturan, patuh, berusaha menegakkan syariat, dibenci oleh kaumnya, maka kesalahan akan kembali kepada kaumnya. Berkata Al-Mansur, Mansur ini salah seorang khalifah dari kalangan Bani Abbasiyah. Kami bertanya tentang perkara imam, maka dikatakan kepada kami, pemimpin-pemimpin yang zalim itu sangat menyusahkan, dan adapun yang menegakkan amanah, maka sesungguhnya dosa bagi siapa saja yang membencinya. Maka jemaah, jelas perkara ini tidak tergantung kepada bisikan hawa nafsu orang per orang. Tetapi benci atau tidak suka atau suka tersebut itu kembali kepada syariat agama Islam. Allahu a'lam bissawab. Habis waktu kita sudah dari tadi ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Baik Ustaz. Jazakallahu Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Ini belum ada yang masuk sih Ustaz, pertanyaan dari jemaah via YouTube. Iya. Kasih kesempatan untuk jemaah yang ada di masjid ya Ustaz. Silahkan. Sebentar Pak, pakai itu mic. Tadi di ujung bahasan dari Ustaz, pemimpin yang zalim itu sangat memudaratkan. Iya. Bagaimana kita memilih pemimpin yang betul-betul adil dan dicintai oleh masyarakat. Sementara ada sistem yang mendiskreditkan atau yang mendiskreditkan atau memojokkan pemimpin tersebut, sehingga sulit untuk maju ke depan pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik maksudnya. Yang pemimpin baik tersebut. Bagaimana kita sebagai rakyat biasa seperti kita kan juga tidak boleh memberontak upaya kita untuk memajukan pemimpin tersebut, sementara ada
ajaran kita tidak boleh memberontak pada suatu pemerintah yang ada. Ini sangat dilematik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menyebutkan tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Sudah barang tentu taat kepada pemimpin di dalam perkara yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap keputusan pemimpin, walaupun pemimpin tersebut pemimpin yang zalim, pasti merugikan kaum muslimin. Tidak. Kaum muslimin harus bersikap adil lagi, insaf. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang menutup mata kita dari kebaikan-kebaikan yang memang ada pada dirinya. Itu salah. Kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya harus kita hargai, kita apresiasi. Maka jangan sampai kemudian kebaikan yang ada pada seseorang itu tidak kita hargai, tidak kita apresiasi. Putusan-putusan yang dia buat yang pada hakikatnya mendatangkan kebaikan dan maslahat tidak kita patuhi, karena bersamaan dengan dengan perbuatan dia yang misalnya dia adalah seseorang yang tersifati sebagai seseorang yang sering melakukan kezaliman. Iya, karena tidak setiap keputusan pemimpin zalim itu pasti buruk. Sebagaimana tidak setiap keputusan pemimpin adil itu pasti baik. Loh iya. Tidak setiap keputusan pemimpin yang tersifati sebagai adil itu pasti baik. Lihat bagaimana kalau kita baca sirah Khulafaur Rasyidin. Kurang apa Khulafaur Rasyidin tersifati sebagai orang yang adil lagi baik. Tetapi mereka pernah memutuskan suatu keputusan yang setelah itu mereka rujuk kembali dan mengatakan bahwasanya keputusan tersebut salah lagi, keliru. Kan begitu? Dan keputusan seorang pemimpin yang adil, keliru, itu pintunya sudah ada dalam syariat kita. Dalam artian bukan syariat kita memperbolehkan, enggak. Tetapi keputusan seorang pemimpin yang adil, dan ketika dia memutuskannya keliru, itu diniscayakan di dalam syariat kita. Diniscayakan ini bukan berarti diharuskan ya, ada kemungkinannya. Bukankah kita pernah mendengar hadis di mana Rasulullah mengatakan apabila seorang hakim berijtihad, hakim ini ya sudah sampai kepada derajat ijtihad yang telah memiliki segenap yakni ilmu yang harus dipenuhi sebelum dia mencapai derajat seorang mujtahid. Keputusannya benar, dia mendapatkan 2 ganjaran. Apabila salah, mendapatkan 1 ganjaran. Mujtahid, seorang yang telah sampai kepada derajat alim faqih rabbani. Tetapi di sana Rasul menyebutkan ada keniscayaan seorang mujtahid salah. Begitu juga seorang pemimpin yang adil bukan berarti maksum. Pemimpin yang adil lagi maksum itu hanya pada diri Nabi dan Rasul. Kita harus bersikap adil dalam masalah ini. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menetapkan suatu kaidah yang bagus sekali, yakni mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu tersifati sebagai pemimpin yang adil. Niscaya kalau pemimpin yang adil dengar dan taat, walaupun pemimpin tersebut pemimpin yang tersifati sebagai pemimpin yang buruk. Ketika kita mendengar dan taat kepada pemimpin yang tersifati sebagai pemimpin yang buruk, maka di sana diikat dengan syarat berikutnya, yakni syarat berikutnya tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Karena dalil-dalil banyak menjelaskan la ta'atu makhluqi fi maksiatil khaliq, tidak boleh mendengar dan taat kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jelas. Pun di sana diikat, andai kata kemudian keputusan mereka ini merugikan kalian, maka di sana diikat, jangan memberontak sampai kalian melihat sesuatu hal yang jelas itu kekufuran yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran yang nyata dan kalian memiliki hujah di hadapan Allah.
pun diikat lagi syaratnya. Ketika kalian memberontak kepada pemimpin yang jelas tersifati dengan kufur yang nyata, itu apakah kemudian ada kemungkinan kalian bisa memenangkan pemberontakan tersebut dan mendatangkan maslahat yang lebih besar? Atau jangan-jangan nanti darah kaum muslimin sia-sia, bahkan muncul keburukan yang lebih besar. Karena syariat Islam mempertimbangkan maslahat madarat. Kalau kemudian memberontak kepada pemimpin yang zalim, muncul keburukan yang lebih besar, tertumpahnya darah kaum muslimin, gerakan kaum muslimin dihentikan, dan seterusnya, maka jelas ini bukan sesuatu yang diharapkan. Ini titik pertama. Titik kedua, bagaimana cara memunculkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang memang betul-betul memiliki ruh, ingin bersikap dan bersifat adil. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, manusia mungkin punya sekian banyak argumen cara untuk memunculkan pemimpin yang adil. Tetapi kalau kemudian kita simak, kita perhatikan, pemimpin yang adil itu pada hakikatnya berasal dari kaum muslimin masyarakat itu sendiri. Pemimpin yang adil pada hakikatnya berasal dari kaum muslimin masyarakat itu sendiri. Maka untuk mewujudkan atau memunculkan pemimpin yang adil, yang pertama, perbaiki masyarakat sebisa mungkin. Dari tingkatan yang paling kecil, keluarga, lingkungan, sampai kemudian besar. Terkadang kemudian sebagian kita itu lebih kemudian memusingkan lingkaran yang hampir tidak bisa kita pengaruhi, tetapi mengabaikan lingkaran kecil yang kita mampu memberikan pengaruh. Ini kesalahan kita sebagai kaum muslimin. Iya kan? Kita hidup di lingkaran yang keluar semakin besar. Sebagian di antara kaum muslimin terjebak kepada suatu kesalahan fatal. Dia berusaha untuk mempengaruhi lingkaran luar yang pada hakikatnya dia tidak memiliki pengaruh, tetapi dia lalai di dalam mempengaruhi lingkungan kecil, lingkaran kecil yang dia memberikan pengaruh. Padahal lingkaran besar itu adalah kumpulan dari lingkaran-lingkaran kecil. Coba perbaiki masyarakat mulai sekarang dengan cara yang baik sesuai dengan syariat. Dan kalau ini memerlukan waktu yang lama, 30, 40, 50, 60, 70, 100 tahun ke depan, maka itu tidak mengapa, tapi harus kita mulai sekarang. Andai kata kemudian kebaikan pemimpin yang adil itu muncul bagi negeri kita 100 tahun yang akan datang, tidak mengapa kita mulai dari sekarang usahanya. Walaupun kita tidak merasakannya, mudah-mudahan anak cucu kita yang merasakannya. Kalau kita tidak mulai sekarang, maka mundur lagi waktunya. Kita mulai dari sekarang. Dan alhamdulillah kaum muslimin, khususnya negeri kita Indonesia ini, mereka sudah kemudian semangat untuk sedikit banyak mempelajari agama. Walaupun kemudian di sana ada suara-suara yang tidak suka. Iya kan? Fenomena belajar agama di mana-mana, di masjid-masjid, musola-musola, kantor-kantor. Ini menyebar di mana-mana. Ini fenomena yang patut kita syukuri. Ada yang salah kita perbaiki, yang bagus kita perkuat. Kita tolong-menolong di dalam masalah ini. Terus, walaupun nggak kita rasakan sekarang. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, mundur lagi. Kita mulai dari sekarang. Karena pemimpin itu tidak ada yang kemudian muncul. Pemimpin sejati itu tidak akan mungkin muncul dari proses karbitan. Tidak akan mungkin muncul dari proses karbitan. Pemimpin sejati tidak akan mungkin muncul dari proses karbitan. Pemimpin yang muncul dari proses karbitan akan gagap menghadapi masalah. Tidak paham apa yang harus dilakukan. Tidak memiliki konsep ide yang cemerlang. Bingung ketika berhadapan dengan ide-ide yang sedemikian banyak. Pemimpin karbitan harus mulai dari sekarang. Proses tasfiyah wa tarbiyah. Yang kata para ulama, didik kaum muslimin di atas kebersihan syariat Islam secara bertahap-tahap. Tasfiyah, tarbiyah, tadarruj. Nanti akan muncul orang-orang yang bagus. Iya. Kalau tidak banyak, kita berdoa banyak. Tapi minimal orang-orang yang bagus ini memberikan pengaruh yang bagus bagi kita. Begitu Pak. Iya. Ini ada buku yang bagus dalam masalah ini. Bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya Siyasah Syar'iyah. Bagus banget.
atau bukunya Imam Al-Mawardi namanya Ahkamus Sultaniyah, bagus sekali. Siasat syariah, yakni politik syar'i, atau Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum terkait kepemimpinan. Dua buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Buku yang kedua, Ahkam Sultaniyah, itu buku yang menjadi teks wajib atas orang yang pengen belajar tata cara kepemimpinan di dalam syariat Islam. Teks wajib. Begitu. Allahu a'lam. Iya. Ada lagi jemaah? Betul. Bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang punya kullu umatin mu'affan illa mujahir, Ustaz? Bagaimana cara Ustaz? Bagus, pertanyaannya bagus sekali. Ahsan. Bagus sekali. Di antara hal yang membatalkan amal ganjaran pahala adalah seseorang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Betul ya? Dan di sana bagaimana cara mengkompromikan dengan hadis? Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali apa? Mujahir. Mujahir itu adalah orang yang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, tapi kemudian dia membicarakannya di hadapan manusia. Bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Dua hadis ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kalau kemudian seseorang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, yang menjadi latar belakang dia adalah rasa takut. Kalau seseorang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, yang menjadi latar belakang dia melakukan kemaksiatan tersebut adalah sedikit rasa takutnya kepada Allah. Begitu, seperti yang kita katakan tadi, sedikit rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia lebih khawatir terhadap pandangan manusia, maka itulah orang yang dengan sebab tersebut batal ganjaran amal pahalanya. Sedangkan yang mujahir tadi adalah setiap umatku akan dimaafkan dosanya kecuali mereka yang melakukan mujahir, yakni melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, yang kemudian dosa itu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi, dan itu telah berlangsung sedemikian lama, tidak ada orang yang tahu, kemudian dia ungkap di hadapan manusia. Maka dosa mujahir itu tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Dan ini dua hal yang berbeda. Yang satu membatalkan ganjaran amal pahala, yang satu meniadakan kemungkinan diterimanya taubat. Ini dua hal yang berbeda. Setiap dosa umatku akan dimaafkan. Mu'afi itu dimaafkan. Maknanya apa? Diterima taubatnya kalau dia bertobat, kecuali al-mujahir tadi. Ini dua hal yang berbeda. Yang satu dibatalkan ganjaran amal pahalanya, yang satu dinafikan kemungkinan diterima taubatnya. Ini dua hal yang berbeda. Begitu, Allahu a'lam. Taib? Dimaklumi? Iya. Ada lagi? Atau cukup? Taib, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah taala apa yang saya bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kharda'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah ini sebenarnya sudah pernah saya